Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 96. Pipi Fiona merah padam. Ia malu dengan pemikirannya sendiri. Untung saja tadi ia tidak sampai mengeluarkan kata-kata itu. Jika saja terlanjur terucap, tidak bisa dibayangkan betapa malunya Fiona. Tanpa berkata apapun lagi, Fiona melengos pergi setelah mengambil anting miliknya yang terjatuh. Akil juga tidak memperhatikan lagi Fiona yang mulai menjauh. Bagi Akil, lebih menarik melihat penjual itu membuatkan es cappuccino pesanannya. Akil bukan tidak normal, ia selalu mengingat pesan sang ayah untuk menjaga pandangan. Meski banyak gadis cantik dan menarik, itu tidak membuat Akil terlena untuk memandangnya lebih lama. Ini pesanannya, Mas. Makasih, Mbak. Akil kembali ke tempatnya, sedangkan dari kejauhan di dalam mobilnya, Fiona masih memperhatikan Akil. Fiona bahkan meminta Elisa untuk tidak langsung pergi. Apa sih yang lo tunggu? Lo sudah kasih sapu tangan, ya kan? Gue penasaran, apa dia beneran normal? Gue kira tadi dia mau minta nomor gue. Elisa sontak tertawa mendengar Fiona yang begitu percaya diri. Ia juga memang sebenarnya agak penasaran karena melihat Akil seperti tidak tertarik. Bisa karena beberapa alasan. Akil sudah memiliki pasangan atau Fiona bukan tipe idaman Akil. Itu yang dipikirkan oleh Alisa. Berbeda dengan Fiona yang berpikiran jika Akil tidak normal. Karena seingat Fiona, setiap lelaki yang berjumpa atau berpapasan dengan Fiona pasti memandang penuh kekaguman dan juga memuji Fiona dengan terang-terangan. Baru kali ini Fiona merasa tidak cantik dan tidak menarik hanya karena seorang Akil yang acuh padanya. Mungkin lo bukan cewek idamannya kali, celetus Elisa. Dahi Fiona berlipat membentuk kerutan. Baru kali ini gue dengar ada cowok yang gak suka cewek cantik dan seksi kayak gue. Elisa mengedikan bahunya. Lagian, gak semua cowok mandang cewek itu dari fisiknya. Cowok yang tulus itu gak akan pernah mandang itu, karena dia mencintai pakai hati bukan pakai mata. Jadi menurut lo mantan-mantan gue gak tulus gitu? Gue gak ngomong gitu sih. Entah mereka tulus atau enggak, cuman mereka dan Tuhan yang tahu, jawab Elisa lalu menyalakan mesin mobil. Mereka harus segera sampai di tempat pemotretan. Bikin gue penasaran aja. Dia itu sebenarnya cowok kayak apa sih? Fiona membatin. Ia jika sudah penasaran dengan suatu hal, pasti akan terus mencari tahu sampai dapat. Entah bagaimana nanti tanggapan Fiona saat tahu Akil itu seperti apa. Yang jelas saat ini Fiona ingin lebih tahu banyak soal Akil. Ia tidak akan mengatakan ini pada Elisa. Bisa-bisa nanti Fiona akan diledek habis-habisan karena penasaran dan seperti mengejar lelaki. Apa ini? Alika mengambil kartu yang terjatuh dari sapu tangan Akil. Alika sedang membereskan tas bekas Akil tadi bermain futsal. Fiona, Aurora, siapa? Temannya Akil. Kerutan di dahi Alika tidak hilang karena ia bertanya-tanya siapa sosok Fiona itu. Setahu Alika, Akil sama sekali tidak memiliki teman perempuan selain teman-temannya di sekolah dulu. Yang membuat Alika semakin heran adalah profesi Fiona yang sebagai model. Alika malah berpikir sang anak berkenalan dengan perempuan di luar sana. Alika tidak lagi selalu bersama Akil setiap saat seperti dulu. Karena Akil sudah bisa mandiri, meski belum diperbolehkan pergi jauh dan memakai kendaraan.
Umi, Umi, Umi di kamar Akil. Tidak lama pintu kamar Akil terbuka. Safa mendorong dari luar. Aku mau pesan makanan. Umi mau apa? Malam ini gak usah masak aja. Abi juga kan lagi di pondok. Jadi gak bakalan ada yang marahin kalau beli makanan di luar. Safa tersenyum lebar. Dasar, belajar nakal ya? Umi mau kepiting saus tiram aja deh. Kayaknya enak tuh. Ya udah. Tunggu. Safa yang akan menutup pintu itu mengulurkan dahinya. Alika memperlihatkan kartu nama milik Fiona pada Safa. Siapa ini, Mi? Alika mengedikkan bahunya. Ini Umi dapet tadi dari dalam sapu tangannya Akil. Apa Akil kenalan sama cewek ya? Bisa jadi, tapi mending tanya aja. Akil gak mungkin bohong. Safa benar. Daripada Alika memikirkan kartu nama itu pusing-pusing, lebih baik menanyakan langsung pada Akil. Akil sama sekali tidak pernah bohong. Saat ditanya, pasti ia tidak akan menutupi apapun, apalagi dari ibunya. Sayang, Akil sedang pergi ke pondok bersama Syafiq. Jika tidak sudah jelas, Alika langsung menginterogasi putranya itu. Ingetin Umi buat nanyain soal ini sama Akil ya. Ya Allah Rami, aku juga pelupa. Bang, Fiona itu siapa? Fiona? Setelah alis-alik menukik. Iya, Umi lihat kartu namanya jatuh dari sapu tangan abang. Akil terlihat berpikir saat mengingat jika sapu tangan itu baru dikembalikan padanya. Barulah Akil menyadari jika gadis yang ia lihat menangis waktu itu bernama Fiona. Akil menjelaskan soal apa yang terjadi hingga Akil meminjamkan sapu tangan itu. Ia juga tidak menyangka Fiona mengembalikannya. Akil bahkan tidak tahu jika nama gadis itu adalah Fiona. Ia juga tidak penasaran dan tidak ingin tahu namanya. Mungkin kartu namanya terselip di sapu tangan, Mi. Buang aja kartu namanya. Tadi udah Umi simpen di laci. Takutnya memang itu temennya abang. Bukan, Mi. Bukan gebetan juga, goda Alika. Bukan, Mi. Abang itu mau cari pasangan yang sesuai kriteria Umi. Pasangan yang bisa jadi menantu idaman Umi, bukan cuma istri idaman abang aja. Alika tersenyum mendengar itu. Akil selalu bisa membuatnya tersenyum bangga. Alika tidak akan pernah berhenti berdoa, meminta pada Sang Maha Kuasa agar Akil diberikan jodoh terbaik yang menerima Akil apa adanya. Emang abang tahu menantu idaman Umi kayak apa? Spesifiknya nggak tahu, tapi yang jelas harus baik agamanya. Kalau memang jodoh abang nanti belum baik agamanya, abang harus bimbing, kayak dulu Abi bimbing Umi. Semua ibu pasti menginginkan anaknya memiliki pendamping yang baik agamanya. Namun tidak bisa dipungkiri jika bisa saja sang wanita baik agamanya setelah menikah sama halnya seperti apa yang dialami oleh Alika. Dulu ia tidak terlalu paham soal agama, namun suaminya begitu sabar membimbing Alika. 1 minggu setelah kejadian itu, Fiona benar-benar mencari tahu soal Akil. Ia mencari tahu sendiri dengan mendatangi tempat yang kemungkinan besar akan didatangi oleh Akil. Fiona tidak ditemani siapapun atau meminta bantuan orang lain. Ia tidak ingin harga dirinya jatuh karena hal konyol ini. Seorang Fiona Aurora hartawan memata-matai seorang lelaki. Wah, jika sampai berita itu tersebar, Fiona tidak tahu lagi harus menaruh mukanya di mana. Pokoknya gue harus tahu dia itu kayak apa. Bisa-bisa gue mati penasaran kalau terus nebak-nebak. Hari ini Fiona sedang libur. 3 hari ia mendapatkan jatah libur. Tempat tujuan pertama Fiona adalah tempat futsal yang dulu pernah ia melihat Akil di sana. Ia masih ingat Akil memakai baju futsal. Setengah jam menunggu namun tidak ada tanda-tanda munculnya Akil.
Ia tidak berpikir jika orang bermain futsal itu jadwalnya tidak menentu. Malu untuk turun dan menanyakan pada yang berjualan kopi. Fiona memutuskan untuk pergi ke tempat di mana dulu ia menangis, di pinggir jalan, dan bertemu Akil. Sudah jelas jika rumah Akil dekat sana. Itu yang ada dalam benak Fiona. Fiona tetap duduk manis dalam mobil sambil memperhatikan sekitar. Tapi sampai kapan coba gue nunggu di sini? Belum tentu juga dia lewat. Kadang-kadang lo ogib juga, Fiona. Fiona merutuki diri sendiri. Setelah menunggu karena Akil tak kunjung terlihat batang hidungnya, Fiona memutuskan untuk pulang. Ia menginjak pedal gas setelah melihat spion untuk memastikan tidak ada kendaraan di belakang. Fiona meringis merasakan kepala dan hidungnya berdenyut terkena setir mobil. Mungkin jika ia tidak banting setir, anak yang tadi ia lihat tiba-tiba muncul di depan mobilnya yang akan celaka. Fiona harus merelakan bagian depan mobilnya penyok menabrak tembok pembatas. Ia meraba di bawah hidungnya saat merasakan cairan yang mengalir. Matanya membulat sempurna. Darah. Fiona seketika hilang kesadaran karena kaget melihat darahnya sendiri. Mbak, Mas. Seorang mengetuk kaca mobil dari luar. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.